tanda-tanda Jokowi otoriter. Konsep, dan konsep ini adalah hukum itu sendiri. Isinya hukum itu adalah konsep, dan hukum itu akan menentukan tindakan yang salah dan tindakan yang benar gitu. Misalnya tadi Pak Mahfud mengatakan tidak ada yang vertikal, tapi beliau juga mengatakan ada yang dilakukan aparat. Ya, aparat itu vertikal karena horizontal itu antar masyarakat. Nah, ini kemudian akan membawa implikasi serius soal definisi apakah itu pelanggaran HAM, dan ketika itu dilakukan aparat itu vertikal, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kita juga harus ingat bahwa yang penting adalah membedakan antara melakukan dan membiarkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat sedikitnya ada 29 kebijakan pemerintah sejak tahun 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai mencerminkan tanda-tanda otoritarianisme pemerintah. Kebijakan yang dinilai otoriter ini dikumpulkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dari tahun 2015 yang angkanya semakin meningkat di tahun 2020 sekarang. Kebijakan pun bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebijakan dui fungsi pertahanan keamanan, serta kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi. Bisnis ekonomi ini mulai dari mengamankan Omnibus Law Cipta Kerja dan macam-macam lainnya. Kemudian ada soal kebebasan sipil dan politik, mulai dari berpendapat, berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, berorganisasi, memiliki pandangan politik yang berbeda, dan kebebasan akademis. Demikian kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asvina Wati, dalam diskusi Mimbar Bebas Melawan Oligarki seri pertama tanda-tanda otoritarianisme pemerintah pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Terkait dui fungsi pertahanan keamanan, Asfinawati menjelaskan banyak kebijakan yang membuat TNI Polri terlibat dalam pemerintahan, padahal secara kualifikasi orang-orang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan yang diberikan. Perlibatan kembali aparat-aparat keamanan tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga di bidang politik, termasuk memberikan tempat di posisi yang tidak ada hubungan dengan keahlian utama dari orang-orang pertahanan dan keamanan Indonesia. Membuat peraturan pemerintah tentang pengupahan yang bertentangan dengan undang-undang itu terjadi pada tahun 2015. Bukan itu saja, ada hal-hal lain yang dilakukan. Memperlemah kemungkinan adanya oposisi dengan mengacak-acak partai politik melalui melawan hukum putusan Mahkamah Agung terjadi pada Golkar pada tahun 2015. Memperlemah kemungkinan adanya oposisi juga dengan mengacak-acak partai politik melalui melawan hukum putusan Mahkamah Agung terjadi pada Partai P3 tahun 2016. Catatan lainnya juga banyak membiarkan pembantunya membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terjadi pada tahun 2016. Juga diketahui membatasi penyampaian pendapat di muka umum melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 terjadi pada tahun 2017. Perpu Ormas membubarkan ormas tanpa pengadilan terjadi pada tahun 2017. Seterusnya,
pernah pula tercatat sebagai berikut. Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpus Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan. Selanjutnya tentang Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian atau SKP terjadi pada tahun 2018. Ada juga hak tidak memilih atau golput yang dijerat dengan Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang ITE tahun 2019. Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara tidak habis sampai di situ. Ada pula tercatat melegalkan kriminalisasi pemilik hak atas tanah dengan dalih komponen cadangan terjadi pada tahun 2019. Mengembalikan dui fungsi aparat pertahanan. Mengembalikan dui fungsi aparat keamanan, dalam hal ini Polisi Republik Indonesia. Selanjutnya juga tentang SK Menko Polhukam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum, itu terjadi pada tahun 2000. Menyetujui SKB tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara terjadi pada tahun 2019. Juga ada pemberangusan masif hak menyampaikan pendapat di muka umum, itu terjadi pada tahun 2019. Pemerintah memasukkan atau menyetujui pasal makar, penghinaan presiden, dan penodaan agama dalam RKUHP tahun 2019. Seterusnya ada pula operasi militer ilegal di Papua pada tahun 2019. Bukan itu saja, ternyata ada pula pemadaman internet di Papua juga terjadi pada tahun 2019. Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian tahun 2019. Masih di tahun 2019, pemerintah mengabaikan partisipasi publik dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Meminta Badan Intelijen Negara dan Polri untuk menangani ormas yang menolak Omnibus Law pada tahun 2020. Jokowi juga dinilai berkehendak menjalankan darurat sipil pada tahun 2020. Membiarkan anak buahnya melawan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengkriminalkan penghina presiden pada tahun 2020. Bukan itu saja, Joko Widodo juga dituding membangkang terhadap putusan MA tentang BPJS. Juga berkehendak bisa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Melakukan pemberangusan hak atas kebebasan berpendapat. Badan Intelijen Negara diduga juga ikut campur dalam diskusi-diskusi di kampus.